Salam tani, selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai patah leher ya saudaraku sekalian. Bisa dilihat, ini patah leher ini biasanya jadi dominan atau primadona di dataran menengah ya, atau misalkan di ketinggian 100 meter ke atas sampai 700 meteran biasanya suka terserang patah leher ya, rata-rata. Terutama ini yang rentan itu untuk Inpari 33 rentan, apalagi yang 64 itu rentan. Nah, ini penyakit ini biasanya menyerang dari awal di masa vegetatif, bahkan dari pembibitan juga dia bisa menyerang kapan saja waktunya, itu di segala stadia. Dan kalau misalkan di vegetatif, serangannya dia ke daun, ada juga ke batang, tapi rata-rata biasanya serangan ke daun sampai busuk dan membentuk seperti ketupat, jadi agak memanjang ya busuknya. Dan kalau misalkan padi sudah keluar seperti ini, dia menyerang leher atau pangkal malai seperti ini. Lehernya busuk dan penampakan dari jauh ini seperti terkena beluk, padahal kalau dilihat didekati memang ini busuk leher. Jadi lehernya bisa dilihat ini membusuk ya karena jamur Viricularia. Dan penyakit ini dia bisa menempel ke bulir padi, dan itu bisa kalau ditanam di musim berikutnya bisa terkena lagi karena dia memang bisa adaptasi atau bisa menular melalui biji seperti itu. Dan kalau memang ini mau ditanam lagi untuk musim berikutnya, saya rasa perendaman biji atau seed treatment itu perlu dilakukan. Jangan lupa direndam dengan fungisida ya, boleh baik mancozeb ya, minimal mancozeb lah seperti itu ya, atau metil theophanat tidak masalah ya. Kalau misalkan mau menggunakan bawang putih juga oke, karena itu beberapa bakteri dan jamur juga masih bisa diatasi dengan bawang putih ya. Seperti ini bisa menyebabkan bulir-bulir menjadi hampa. Sebenarnya ini sudah mengisi ujungnya, dan serangan ini sangat cepat ya, serangan penyakit busuk leher ini. Kalau padi baru keluar, baru nongol seperti ini, itu biasanya tidak masalah, dia belum kelihatan. Dan saya rasa ini sudah terjangkit. Nanti ada beberapa proses penyebaran bakteri saya bahas. Jadi ada 6 urutan ya, 6 tahapan-tahapannya, sehingga dia bisa kelihatan seperti ini, bisa menyebabkan dan menyebar secara merata. Jadi ini adaptasinya memang luar biasa untuk busuk leher. Dan pengendaliannya jika sudah seperti ini petaninya sudah saya kasih tahu, diaplikasikan boleh menggunakan chlorothalonil, mancozeb ya, seperti itu, metil theophanat. Bahan-bahan aktif itu bisa menekan ya, ya minimal dia tidak bisa menyebar. Dan kalau memang posisi padi sudah merah ujung, biasanya tidak akan menyerang lagi seperti itu. Kalau memang populasinya serangan yang sedang, itu di padi yang sudah merah ujung tidak masalah. Dan seperti ini sudah tidak masalah. Dan yang padi baru keluar itu mulai merunduk, nah di situ rentan-rentannya. Ada baiknya jika dilakukan pencegahan ya, dari mulai padi culcel, kalau bahasa saya artinya culcel itu keluar 1 atau 2 malai dalam satu hamparan. Nah, itu bisa diaplikasikan
Ya, tiap aplikasi itu fungisida terus dibawa ya, diikut sertakan. Nah, ini juga jangan menggunakan ZPT atau beberapa unsur hara atau nutrisi tanaman yang menyebabkan mempercepat penyebaran atau pertumbuhan dari fungi ini. Ya, karena dia kalau misalkan dirangsang oleh ZPT, jadi ketahanan tubuh dari tanaman akan melemah dan perkembangan jamur penyebarannya semakin luas. Nah, itu harap diperhatikan saudaraku sekalian. Coba diaplikasikan beberapa fungisida yang tadi. Kalau yang lahannya memang rawan patah leher, lebih baik pencegahan. Kalau sudah seperti ini bisa ditekan bertahap, nanti juga bisa dihentikan ya, setelah padi besar itu bisa berhenti dia ya, karena memang batang sudah keras, terus beberapa fungisida dia sudah mulai tidak aktif. Oke, sementara itu semoga bermanfaat.